Jadi memberikan yang lebih terbaik gitu teman-teman. Mungkin kendalanya satu, mungkin kalau diomeli, terus terang teman-teman, kalau saya diomeli dengan kata-kata kapan jadinya kok belum jadi-jadi tuh udah hal biasa, dan itu bagi saya memang benar. Memang benar. Beliau memang wajar marahin saya gitu. Wah, lama sekali gini ini wajar. Karena mungkin saya tidak bisa jelaskan semua, karena yang kita kerjakan bukan satu motor, dan kita ngerjakannya bukan semata-mata karena pengen cepetnya gini. Saya pengen terus ke depannya memberikan yang terbaik buat teman-teman, bahkan buat saudara-saudara kita yang sudah mempercayakan motornya pada kami gitu teman-teman ya. Jadi kepercayaan beliau itu mahal harganya. Kalau uang itu ada habisnya, kalau kepercayaan itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku coba mau reviewin teman-teman ya, gimana caranya buat peninggi dudukan stang setir yang mungkin sering teman-teman lihat modelnya gimana, bentuknya gimana. Ini yang gini teman-teman ya, ini yang versi saya, yang versi buatan sendiri teman-teman. Barangkali teman-teman di luar sana pengen lebih tinggi depannya, itu bisa buat sendiri, dan caranya pun mudah teman-teman ya, nggak harus menggunakan alat-alat seperti bubut atau mungkin bor cun apa segala macam teman-teman ya. Yang digunakan hanya mungkin bor Gurinda, itu udah cukup teman-teman ya. Nanti aku liatin perbedaan dan bentuknya seperti apa. Jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini, aku mau coba nge-reviewin bentuk peninggi. Kalau untuk tingginya sih bebas teman-teman ya, mau tinggi yang 10 cm, mau lebih pendek, atau mungkin itu terserah dari teman-teman aja mau berkreasi seperti apa. Jadi di sini intinya aku cuma mau ngeliatin aja bentuk peninggi setir depan gitu ya. Ini untuk versi yang KLX teman-teman ya. Ntar kalau yang versi Resking, insya Allah nanti aku coba buatin juga videonya. Nah nanti di bambu motor apalagi ntar aku coba reviewin satu persatu teman-teman ya. Jadi setelah terpasang dengan sebelum terpasang seperti ini teman-teman. Ini setelah terpasang, ini tingginya tadi 10 cm nih, disambungkan 10 cm. Dan untuk yang di sebelah ini belum terpasang teman-teman ya. Jadi ini masih standar. Dan seperti apakah perbandingannya nanti setelah jadinya, coba ini dipasangin memang ini dipasangin setir, sana juga dipasangin setir supaya bisa dibandingkan gitu, kasih peninggi gitu. Oke teman-teman, bisa langsung simak aja gimana perbandingannya setelah terpasang dengan mungkin yang satunya belum terpasang gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini untuk pangkon asli kita masih gunakan. Ini pangkonnya ini. Jadi ini kita akan buka ini teman-teman ya, tonjolannya yang ada di sini kita akan buka. Nanti teman-teman bisa langsung simak. Ini buka dulu. Coba yang sudah dibuka. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita buka. Kita buat sudutnya rata untuk di bawah. Permukaan di bawahnya kita upayakan rata supaya nanti duduknya di sana gampang teman-teman ya. Jadi apabila bawaannya setir, kan biasanya kalau teman-teman beli setir yang seperti ini contoh aja teman-teman ya, ini bukan barang baru, ini cuma untuk contoh aja. Kalau teman-teman beli setir seperti ini, biasanya itu sudah dapat bonus pangkon setir gitu, dudukan setir seperti ini. Jadi untuk masangnya ini harus dicopot teman-teman ya. Ininya ada tonjolannya, coba tempelin. Jadi seperti ini. Itu kita buka aja. Ininya kita buka aja teman-teman ya, kita nggak gunain supaya nanti duduknya rata di sana. Oke lah, langsung dilihatin aja cara bentuknya setelah terpasang gimana. Yang belum dipasangin seperti apa, seperti itu. Oke, pasangin ya. Jadi untuk murnya sendiri kita sudah tanam teman-teman ya. Kita sudah simpankan mur 12 di bawah supaya untuk mempermudah di saat pemasangan untuk pangkonnya, untuk peningginya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau ganti-ganti peningginya itu mudah gitu, nggak repot-repot lagi. Nah yang penting gitu aja dulu. Oke, ini lanjut yang kedua, kita pasang juga. Jadi ini untuk tingginya kita buat 10 cm teman-teman ya.
Pernah aku cobain 15 cm itu ketinggian sekali kayaknya. Kalau di bawah itu kayaknya kurang tinggi, jadi kita ambil idealnya 10 cm. Tapi sekali lagi teman-teman bebas sih mau yang lebih tinggi atau mau lebih pendek. Tergantung sebenarnya permintaan si pemilik motor sih. Mau depannya lebih tinggi lagi bisa. Cuma ini kita ukur dengan papan setar itu idealnya di 10 cm gitu teman-teman ya. Jadi supaya nanti nggak terlihat kosong sekali di depan. Jadi tetap terisi gitu, depannya tetap padat gitu teman-teman ya. Oke, ini setelah kita pasangkan seperti ini. Coba setirnya dipasang sekalian. Ya, nanti jadinya seperti apa setelah dikasih peninggi. Ini mohon maaf teman-teman ya, ini cuma setir bekas, kita gunain dulu. Pasang aja semuanya. Untuk contoh saja teman-teman ya, setelah dipasangkan seperti apa. Nanti kalau masalah ininya pengen nggak kayak gini, teman-teman bisa dempul atau mungkin di warna juga. Jadi nanti terlihat menarik gitu teman-teman ya. Jadi ini terlihat baru. Oke, ini untuk pemasangannya kita pasangkan untuk sementara teman-teman ya, cuma untuk contoh saja. Jadi setelah dipasangkan pangkon rakitan, jadi motor itu seperti ini teman-teman ya. Ini untuk bambunya khusus KLX, bambu KLX teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk ketinggian pangkon sendiri itu 10 cm. Nanti aku liatin proses pembuatannya, bahan-bahan apa saja yang kita gunakan. Nanti teman-teman simak terus, nanti tak liatin. Ini aku bandingin aja dulu setelah terpasang dengan yang belum terpasang teman-teman ya. Nah sekali lagi ini untuk setirnya ini setir bekas, kita untuk pakai pengukuran gitu. Takutnya nanti kalau setir baru nanti lecet-lecet, jadi kita coba gunain dulu barang yang ada dulu untuk pengukuran ini teman-teman ya. Oke, ini untuk yang sudah terpasang seperti ini bentuknya. Untuk sekedar masukan aja teman-teman ya. Barangkali teman-teman pengen depan terlihat lebih tinggi, teman-teman bisa buatin sendiri, nggak repot teman-teman ya. Jadi nggak harus keluarin biaya banyak, paling cuma makan waktu aja pembuatannya gitu teman-teman. Oke, ini aku bandingin dengan yang belum dikasih ginian ya teman-teman, tidak dikasih peninggi. Oke, ini teman-teman ya, ini masih standaran. Jadi ini steering KLX standar, langsung dipasangin aja setir. Ini sengaja nggak aku suruh baut dulu, soalnya ini setir baru teman-teman ya. Jadi ini takutnya nanti banyak sekali tergores-gores atau lecet gitu. Jadi ini aku suruh pegangin aja, pegangin dulu ya. Oke, siap. Jadi ini cuma untuk contoh aja. Ini kalau ini dipasang teman-teman terkesan kayak nggak ada leher gitu teman-teman ya. Kayak kalau terlihat itu kayak ceper gitu teman-teman. Jadi seperti ini perbandingannya. Kalau teman-teman nyimak nanti bisa bandingin dengan yang tadi. Ini adapun nanti dikasih pangkonnya sendiri, pangkon bawaannya Protaper paling sekitaran naiknya sekitaran kurang lebih 5 cm. Itu pun tetap coba naikin. Ini segini, ya, kurang lebih segitu. Tetap terlihat agak pendek teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngerubah tinggi dari setirnya sendiri itu teman-teman semua bisa buatin sendiri gitu. Jadi nggak perlu dibuat ribet gitu. Bikin sendiri pun bisa. Jadi yang penting ukurannya lurus. Untuk tingginya sih suka-suka. Jadi mau yang lebih tinggi, mau agak pendek itu bebas. Nah, tergantung dari penampilannya aja seperti apa, bentuknya aja seperti apa supaya terkesan tetap menarik gitu dilihat teman-teman ya, nggak terlalu tinggi. Oke, jadi ini untuk perbandingannya seperti ini dengan yang tadi yang dipasangin dengan yang belum. Jadi ini kita lanjut aja langsung proses pembuatan untuk si peninggi sendiri gimana, bahan-bahan apa saja yang digunakan. Nanti teman-teman bisa simak langsung. Jadi di sini, ini kita mau lihatkan yang kita buka itu gimana, apa saja yang kita rubah. Gini teman-teman ya, kalau bambu KLX teman-teman beli itu kan pakai ginian, ini kan. Jadi ini kita nggak gunain teman-teman. Jadi ini nanti apabila beliau pengen distandarin kembali tuh masih bisa dipakai. Jadi ininya masih bisa terpakai. Jadi ini kita nggak pakai teman-teman. Jadi ini nggak kita gunakan, kita ganti total. Untuk ininya kan kalau KLX ininya bisa dibongkar-bongkar. Ininya teman-teman ya. Bawahnya ini coba murnya ditunjukin. Pegangin ini.
Jadi ini untuk more-nya sendiri bisa dibuka-buka, bisa dicopot-copot teman-teman ya, seperti itu. Mungkin yang akan tetap kita pakai itu ini seal-sealnya teman-teman ya. Nah ini karet-karet ini tetap kita akan gunakan kembali untuk bahasanya itu peredam gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini coba saya mau ulas dulu sedikit soal ini yang bawaan KLS memang. Jadi ini aslinya KLS kita copot, nanti kita gantikan yang rakitan gitu teman-teman ya, yang buatan sendiri tadi. Cuma yang tadi yang saya maksud karetnya itu kita tetap gunakan kembali seperti ini kan, ini karetnya teman-teman. Ini kita pakai kembali atas bawah beserta ring-ringnya, itu tetap kita gunakan. Kalau masalah murnya mau digunakan kembali bisa, mau ganti juga bisa, karena tadi mur yang saya pakai pun sama, mur 14, jadi kembalinya pun sama. Mau diganti mur yang baru ikut yang sana bisa, tergantung teman-teman aja. Jadi ini tetap aku gunain kembali. Ini aslinya aku copot. Nanti suatu saat apabila beliau pengen pasangin standar kembali, tinggal pasang aja ini kembali, karetnya tinggal dicopot, dipindahin aja gitu. Jadi di sini aku cuma mau ngeliatin aja gimana bikin peninggi yang versi saya teman-teman. Sekali lagi yo, mungkin di luar sana ada yang buat lebih bagus, yang menggunakan mesin bubut, yang menggunakan gitu. Jadi di sini aku yang versi murahan aja teman-teman ya, yang barangkali teman-teman pengen juga seperti itu, tapi mungkin mohon maaf biayanya terlalu gede untuk membuat itu. Jadi ini aku buatin tips secara yang nggak harus biaya banyak, cuma mungkin makan sedikit waktu gitu ya, proses pembuatannya aja yang agak lama. Jadi gitu teman-teman ya. Sekali lagi di sini teman-teman aku bukan ngajarin yang mungkin beliau-beliau yang lebih pintar, bukan. Di sini aku cuma mau berbagi tips saja ya teman-teman. Tips-tips yang kami selalu bagikan itu bermanfaat gitu. Kalau memang kita salah, teman-teman nggak usah sungkan-sungkan tegur. Kalau memang ada yang positif dari kami ya bisa teman-teman ambil gitu teman-teman ya. Oke, langsung kita pembahasannya aja, langsung proses pembuatannya aja. Bahan-bahan apa yang kita gunakan, ayo langsung di motornya aja. Ini anu aja, kumpul aja kembali. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kita langsung di pembahasannya aja, gak usah terlalu tadi aku contohin aja gitu teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa bandingkan setelah dipasangkan dengan belum. Mungkin kalau teman-teman bisa bandingkan, oh lebih cocok gini atau lebih cocok gitu. Nah ini aja, ini standarnya tadi yang saya liatin tadi. Ini yang sudah dirubah, ini aku copot tadi teman-teman ya. Jadi ini murnya ini aku mur sendiri aja. Nah, ini mur aslinya tetap kita nggak anu, nanti tinggal karetnya aja ini kita pindahin di sini teman-teman ya, supaya untuk meredam sana. Ada ini alat pembuatannya sangat mudah, nggak harus ribet-ribet gitu. Oke, pertama-tama kita tunggu. Pertama-tama kita siapkan bahannya seperti ini. Ini besi holo kita pakai, besi holo yang 1,4. Kita ambil yang tebal memang teman-teman ya. Karena ini nanti diharuskan kuat gitu. Jadi nggak asal yang penting besi gitu teman-teman, harus kuat. Soalnya kemudinya ada di sini teman-teman. Apabila nginjak pematang atau turun dari pematang yang mungkin lebih tinggi atau yang curam atau apa, jadi mau nanti dipakai standing atau gimana. Jadi kalau bisa saran dari saya teman-teman, ini gunain apa-apanya yang tebel, semua yang tebel. Jadi kita ambil jangka panjangnya gitu. Jadi ke depan itu tetap awet, toh aman gitu digunakan. Jadi yang ditakutkan kan kita tidak minta-minta teman-teman ya, kalau barang tipis nanti teman-teman gunakan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Ya harapannya sih tidak seperti itu. Oke, jadi ini saya siapkan begini. Untuk ininya, ini panjang 10 cm teman-teman ya. Untuk di sini, ini 10 cm. Nah seperti ini. Ini contoh aja. Jadi aku tadi udah bikin banyak, buat contoh aja sih teman-teman. Ini seperti ini. Terus ini untuk tiangnya, kita gunain tiang seperti ini kan. Tuh, terserah teman-teman mau bikin tiangnya lebih bagus daripada ini, monggo. Mau gimana? Nah ini untuk ininya kita giniin teman-teman ya. Jadi untuk penggantinya ini nanti kelak, jadi kita gunakan baut seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau kayak gini, pakai baut yang baru teman-teman, supaya jos. Jadi ini gini, nanti di last full sini kan seperti ini. Tujuannya untuk di sini teman-teman ya, ini tinggal dikasih more. Jadi tetap kita ikuti standarnya KLX seperti apa bentuknya gitu. Jadi tetap terpasang. Jadi ininya bisa bongkar pasang teman-teman ya.
Nah, oke, seperti ini contoh-contohnya aja teman-teman, nanti tinggal dilas-las, disesuaikan aja untuk selera pemilik motor sih, tingginya atau gimana itu terserah. Jadi seperti ini, kita lihatin dulu, ini contoh aja teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi teman-teman di pembahasan, teman-teman yang sudah selalu support, terima kasih banyak. Mohon maaf teman-teman ya kalau video-video dari kami mungkin ngomongnya nggak begitu mudah dipahami, campur-campur saya ngomongnya tuh gimana. Mohon maaf teman-teman ya, ambil positifnya aja sekali lagi, negatifnya nggak usah diambil gitu. Jadi untuk atasnya ini ada, atasnya tadi mana? Ya. Oke, jadi ini stripnya untuk di atas ini teman-teman ya. Ini strip yang tebal, tutup di atas ini. Setelah itu kita bikinkan seperti ini untuk pangkon dudukan ini teman-teman. Jadi seperti ini. Tuh. Jadi tinggal ditempelin seperti ini. Ini ditempel seperti ini. Tuh kan, ini dilas seperti ini. Itu akan jadi seperti ini. Poin pentingnya sebenarnya teman-teman di sini ya. Yang penting intinya ininya kuat. Terus kalau modelnya sih terserah teman-teman, mau bikin dari besi pipa, mau bikin dari besi 24, besi holo 24, itu terserah teman-teman. Jadi yang dari saya seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen modifikasi lagi, atau mungkin yang sering teman-teman dengar HTM, Hamati, HTM, Hamati, tiru, modifikasi gitu teman-teman. Jadi awalnya itu mengamati dulu, setelah itu ditiru, dimodifikasi lebih keren dari yang kita lihat, seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi itu prinsip yang kita gunakan di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa sesuatu, bisa ngerti gini-gini tuh bukan karena kita pintar, itu bukan teman-teman ya. Jadi awalnya kita ngamati dulu sesuatu yang mungkin keren atau gimana. Setelah itu kita coba tiru. Cuma dengan catatan, di saat kita melakukan peniruan itu, kita modifikasi menurut versi kita gitu. Jadi itu tadi istilahnya HTS, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Jadi seperti ini bentuknya. Sederhana sekali, nggak perlu keluarin budget untuk buat beginian ya. Nggak keluarin uang banyak gitu untuk buat beginian. Mudah-mudahan ini video dari kita bisa inspirasi teman-teman yang pengen motornya dibuat tinggi depannya, tapi tetap menggunakan setir 4 bar. Yang pernah teman-teman sering lihat bahwa setir 4 bar itu tidak tinggi teman-teman ya. Setir 4 bar itu datar. Jadi apabila motor taksi dipasangkan setir 4 bar itu otomatis akan jokinya akan jauh memegang kemudi. Agak jauh gitu teman-teman, dikendalikan setirnya dari tempat duduk. Jadi apabila dikasih peninggi nanti memudahkan si pengendaranya lebih maju lagi gitu. Jadi nggak harus dirubah apa-apa, toh dipakai santai juga ya bagus gitu, Lebih nyantai lagi. Nah, oke, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Untuk yang sekali lagi yang baru bergabung, yang baru nyimak, bisa bantu kami dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng-loncengnya teman-teman ya, gratis. Nanti supaya kita terus bisa berbenah untuk buatin tips atau tutorial yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau mungkin tips-tips dari kami, sekiranya mungkin banyak yang susah dipahami atau mungkin masih gimana ya, masih kita di sini masih tahap belajar lah, intinya seperti itu. Jadi kita bisa seperti ini, kita bisa sharing seperti ini tuh, apa yang saya ngerti coba saya sharingkan gitu. Barangkali di luar sana ada teman-teman yang pengen buat juga seperti ini dan tidak harus mengeluarkan dana banyak gitu. Jadi bahasa internasional itu gini teman-teman, buat seperti ini kan nggak harus keluarin uang banyak gitu. Jadi kita bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, bukan. Jadi bisa cara buat begini, mungkin tidak sebagus yang harga ratusan ribu, tapi kalau teman-teman bisa berkreasi lebih keren daripada ini, itu lebih bagus lagi, dan itu mungkin kurang lebih jadinya akan sama. Tujuannya kan poin pentingnya kuat dan penampilannya pun oke gitu. Jadi itu modifikasi itu seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa berguna untuk banyak pengguna di luar sana. Terima kasih yang sudah support.
Mohon maaf mungkin yang DM saya, yang chat saya belum bisa layani atau gimana gini-gini. Mohon maaf sekali, berhubung pekerjaan begitu banyak di bengkel. Terus kami di sini pengerjaannya kami tinggal berdua, jadi mohon sangat bersabar sekali yang punya motor di sini, yang ada motornya di sini. Kami usahakan itu semaksimal mungkin, gimana kedepannya nanti beliau itu puas gitu ya. Jadi mohon bersabar karena kami di sini hanya berdua untuk sementara, berdua karena anggota yang satu lagi resign. Nah, mungkin aku sudah bahas kemarin di video yang kemarin. Jadi kita coba upayakan gitu. Ini kita mau bikinkan pangkon, insya Allah nanti video selanjutnya kita akan coba cat. Ini soalnya kita juga lagi nunggu stikernya. Jadi di saat pengecetan itu teman-teman, kita tunggu stiker dulu. Tujuannya kenapa? Tujuannya seperti ini teman-teman. Apabila stiker sudah tiba, itu nanti kita akan warnai bodinya sesuai stiker, sesuai dengan panache motor. Jadi supaya warnanya itu nyatu gitu teman-teman. Nyambung gitu. Maksudnya terkadang kalau kita warnai memang nanti tiba stikernya nggak sesuai dengan harapan, itu warnanya nggak akan ketemu. Jadi tidak semudah itulah Parguso yang seperti saya bilang kemarin. Jadi itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Jadi tanggung jawab di sini tuh sungguh sangat luar biasa ya. Jadi kepercayaan saudara-saudara kita yang sudah mempercayakan motornya kami di sini. Jadi sebisa mungkin kami memberikan yang terbaik gitu. Bambang Mustaqim mau lebih pinter ya gimana? Pinter. Jadi memberikan yang lebih terbaik gitu teman-teman. Mungkin kendalanya satu. Mungkin kalau diomeli, terus terang teman-teman, kalau saya diomeli dengan kata-kata kapan jadinya kok belum jadi tuh udah hal biasa. Dan itu bagi saya memang benar. Beliau memang wajar marahin saya gitu. Wah lama sekali ini wajar. Karena mungkin saya tidak bisa jelaskan semua. Karena yang kita kerjakan bukan satu motor, dan kita ngerjakannya bukan semata-mata karena pengen cepetnya gini. Saya pengen terus ke depannya memberikan yang terbaik buat teman-teman, bahkan buat saudara-saudara kita yang sudah mempercayakan motornya pada kami gitu teman-teman ya. Jadi kepercayaan beliau itu mahal harganya. Kalau uang itu ada habisnya, kalau kepercayaan itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Betul. Oke, terima kasih lah sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah nyimak. Yang baru bergabung itu subscribe-nya dipencet, nanti lupa, biar kita terus bersemangat buatin tips-tips terbaru. Nanti ada apa lagi kita buatin, teman-teman bisa tungguin video saya selanjutnya nanti lagi gimana cara tips-tips yang murah, yang mudah gitu teman-teman. Wes ya, gitu aja dulu. Sampai gitu dulu untuk ini tinggal dilas-las aja teman-teman ya. Ini contoh aja. Nanti masalah ukurannya tadi udah aku jelasin, bisa disesuaikan aja dengan bambunya. Insya Allah nanti kalau ada yang untuk eresking-nya aku buatin juga, untuk bambu yang lain pun aku buatin juga, supaya semuanya nanti ada. Teman-teman tinggal bisa HTS saja, amati, tiru, modifikasi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit undur diri dulu. Oke.